Recruiter. Hai professional people, hari ini kita bahas mengenai bagaimana membuat CV yang berbobot. Pertama tentu kita ingin melayangkan CV yang bisa diterima oleh perusahaan idaman kita. Nah, kebanyakan perusahaan sekarang sudah menggunakan AI. AI menolong mereka untuk menggunakan tracking system dan juga screening tool. Sehingga AI akan bisa menangkap dari jabatan, dari pengalaman, dari juga terms yang kita gunakan, skill kita, professional summary itu dilakukan oleh AI, dan AI akan lebih mudah membaca ketika itu dengan PDF, dan tentunya hindarkan kalau ada table atau charts karena itu menjadi sesuatu yang sulit buat di screen oleh AI. Lalu sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana membuat CV yang berbobot? Nah, CV yang berbobot itu kalau menurut sekarang itu adalah 1-2 halaman, karena kita tahu ya dari AI yang menggunakan screening tool tersebut hanya 10-20% dari total applicant yang masuk. Bayangkan kalau ada ratusan ataupun ribuan ya. Jadi untuk kita masuk 10 atau 20% pertama adalah harus concise, 1 atau paling banyak 2 halaman. Lalu setelah itu apa yang kita harus lakukan? Tentunya nama, alamat, kontak person itu sesuatu yang standar. Jangan lupa sekarang masukkan your LinkedIn link, karena itu akan sangat menolong buat recruiter melihat bagaimana dari network, dari mana aktivitas kita, lalu komen-komen kita, bagaimana kita berkiprah di dunia sosial media yang sifatnya profesional. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjelaskan secara 2-3 kalimat professional summary kita. Siapa diri kita, apa yang telah kita lakukan, dan apa yang kita mau nyatakan dan sajikan kepada recruiter. Yang ketiga, skill-skill yang kita miliki. Dari skill-skill yang kita miliki itu akan sangat menolong kita juga bagaimana apakah itu akan relevan terhadap job yang di-required oleh si recruiter. Yang ketiga adalah lahan yang kita bekerja. Misalnya kita bekerja di perusahaan yang memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar 500 miliar atau 3 triliun ya. Itu kita sebutkan karena kita tahu perusahaan semakin besar, standar dan ekspektasinya lebih tinggi, dan kita berada di situ, itu menjadi sesuatu yang bagus. Dan yang terakhir tentunya pendidikan. Nah, saya memiliki contoh punya saya. Dari contoh saya, karena saya sudah sangat lama bekerja, lebih dari 35 tahun. Di sini saya juga masukkan LinkedIn saya masukkan juga professional summary saya, lalu saya masukkan skill saya di situ ya. Dan itu juga sangat relevan tentunya terhadap jabatan-jabatan senior. Nah, ketika untuk achievement, saya juga masukkan apa yang telah saya lakukan. Misalnya saya berhasil memenangkan satu proyek sebesar 600 juta dolar dan memimpin proyek tersebut. Lalu saya pernah bekerja dan dalam satu perusahaan yang nilainya 2,8